Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herwanto dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Analis Kesehatan tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kimia klinik. Materi yang pertama adalah tes asam urat dan protein total. Tes asam urat. Tujuan: mengetahui kadar asam urat dalam tubuh dengan sampel darah dan urin. Metode: enzimatik protometri. Prinsip kerja: memecahkan asam urat menjadi aldehido dan hidrogen peroksida. Alat dan bahan yang digunakan: bahan dan alat: kuvet, serum, mikropipet, reagen asam urat, TIP, sentrifuge, spektrofotometer. Interpretasi hasil laki-laki: 4,0 sampai 8,5 mg per dl. Sedangkan untuk perempuan 2,7 sampai 73 mg per dl. Tes protein total. Tujuan: untuk mengetahui pengukuran jumlah protein total, yaitu albumin dan globulin di dalam tubuh. Prinsip kerja: reaksi warna antara reagen tambahan alkali dan rantai peptida CONH yang menghasilkan warna ungu. Metode: biuret. Alat dan bahan: alat: kuvet, mikropipet. Tip: sentrifugal, spektrofotometer. Bahan: serum, reagen, protein total. Interpretasi hasil: normal 6,6 sampai 8,97 gr per dl. Yang selanjutnya adalah tes ureum dan kreatinin. Tes ureum. Tujuan: untuk menentukan kadar ureum nitrogen dalam darah. Prinsip: ureum dihidrolisis oleh urease menjadi amonio dan karbondioksida. Metode: kolorimetri. Alat dan bahan: alat: kuvet, mikropipet. Tip: sentrifuge, spektrofotometer. Bahan: serum, reagen, ureum. Interpretasi hasil: bayi 5 sampai 15 mg per dl, anak-anak 5 sampai 20 mg per dl, dewasa 5 sampai 25 mg per dl, lansia sedikit lebih tinggi daripada orang dewasa. Tes kreatinin. Tujuan: untuk mengetahui fungsi ginjal dalam menyaring zat sisa darah. Prinsip: pembentukan kreatinin fikrat yang berwarna merah bila kreatinin direaksikan ke dalam fikrat alkalis. Metode Jaffe. Alat: kuvet, mikropipet. Tip: sentrifugal, spektrofotometer. Bahan: serum, reagen, kreatinin. Interpretasi hasil: laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl, atau yang perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Tes gamma GT. Tujuan: mengungkap kadar enzim gamma glutamate transferase. Metode: uji kolorimetrin dengan metode Zeiss atau Precision. Tes ini sesuai dengan metode IPCC. Prinsip: GGT mengkatalisasi transfer asam glutamate ke aspartate seperti dalam hal ini glisin. Alat: mikropipet. Tip: spektrofotometer. Tabung serologi, rak tabung. Bahan: serum, reagen, gamma GT. Interpretasi hasil: perempuan dewasa kurang dari 38 U per L, laki-laki dewasa 55 U per L, bayi 1 hari sampai dengan 6 bulan, perempuan sama 15 sampai 130 U per L, bayi 1 hari sampai dengan 6 bulan laki-laki, 12 sampai 22 U per L, 6 bulan sampai 1 tahun laki-laki dan perempuan 1 sampai 3 U per L. Tes Lancet dehydrogenase. Tujuan: untuk memeriksa temuan isomerisme LDH. Metode: NAPH akan mengkondensasi secara langsung dengan bentuk aktivasi LDH dan diukur dengan fotometer. Alat: rak dan tabung reaksi, pipet volumetrik, instrumen fotometri. Bahan: reagen LDH, serum. Interpretasi hasil: dewasa
120 sampai dengan 240 U per L. Pemeriksaan albumin dan globulin. Tes albumin. Tujuan menentukan pemeriksaan albumin pada serum yang diperiksa. 2. Menentukan kadar albumin serum yang diperiksa. Minim metode. Metode BCG. Brose-Mehsel-Gran. Prinsip. Dengan adanya BCG, Brose-Mehsel-Gran pada pH agak asam, albumin serum menghasilkan perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru, yang absorbansi diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang dari 632 nm. Alat dan bahan. Peralatan: tabung serologi spektrofotometer, pipet ukur, pipet bola, kuvet, mikropipet, rak tabung serologi. Bahan: reagen albumin, kontrol, serum, sampel, serum, Aquades, inspirasi hasil. Dewasa 3,2 sampai dengan 5,2 gl per dl. Tes globulin. Tujuan untuk menentukan kadar globulin pada serum yang diperiksa. Metode BGC. Interpretasi hasil. Nilai normal 2,8 sampai 3,2 G per dl. Tes glukosa darah sewaktu dan POCT. Tes gula darah sewaktu. Tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah pada pasien. Metode Trader atau GOD. PAP. Prinsip glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidasi menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nm. Alat: kupet, mikropipet, tip, sentrifugal, dan spektrofotometer. Alat dan bahan: serum, reagen, glukosa, interpretasi hasil. Dewasa 50 sampai 139 mg per dl. Tes POCT. Tujuan untuk mengetahui kadar glukosa darah. Metode enzimatik atau glukose oksidase hidrosinase. Prinsip: darah kapiler diserap ke dalam strip tes kemudian mengalir ke arah tes dan bercampur dengan reagen untuk proses pengukuran. Alat: lancet glukosmeter. Bahan: darah kapiler, jarum, stritip, kapas alkohol, dan Henskun. Tes glukosa darah N per pp. Tujuan untuk mengetahui kadar gula darah pasien dalam keadaan puasa dan 2 jam setelah makan. Metode GOD PAP. Prinsip: glukosa dioksidasi oleh glukosa oksidase menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida. Spesimen yang diukur pada panjang gelombang 500 nm. Alat: kupet, mikropipet, tip, spektrofotometer, sentrifuge. Bahan: serum, reagen, glukosa. Interpretasi hasil. Nilai normal glukosa darah puasa 80 sampai 100 mg per dl. Nilai normal glukosa darah 2 jam setelah makan 80 sampai 140 mg per dl. Baiklah, itulah penjelasan singkat materi kimia klinik dari saya. Terima kasih.